Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel YouTube saya. Kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Baiklah teman-teman, tetap dukung saya dengan mengklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung kita menuju ke soal pertama. Keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis merupakan pengertian dari A. Sumber daya kesehatan, B. Perbekalan kesehatan, C. Kesehatan paripurna, D. Tenaga kesehatan, E. Kesehatan. Oke teman-teman, jadi yang paling tepat di sini adalah bagian E. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Yang kedua, sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Ini ada beberapa tambahan, saya lampirkan beberapa pengertian atau definisi yang berada di pasal 1 tersebut. Teman-teman bisa mempause dulu video ini, kemudian melanjut untuk membacanya. Soal nomor 2. Suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya merupakan pengertian dari A. Pelayanan kesehatan rehabilitatif, B. Pelayanan kesehatan tradisional, C. Pelayanan kesehatan preventatif, D. Pelayanan kesehatan promotif, dan E. Pelayanan kesehatan kuratif. Oke, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian A. Pelayanan kesehatan rehabilitatif. Baiklah teman-teman, kita akan mencoba membahas setiap poin dari option tadi. Yang pertama, pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Jadi, pelayanan kesehatan promotif di sini artinya memberikan promosi, edukasi kepada masyarakat tentang informasi-informasi kesehatan yang berguna sehingga wawasan kesehatan masyarakat itu bertambah. Contoh, sekarang ada pandemi COVID-19. Nah, pemerintah dalam hal ini puskesmas mengedukasi masyarakat untuk menjelaskan seperti apa wabah atau seperti apa bahayanya COVID-19 ini. Itu namanya pelayanan kesehatan promotif. Berikutnya, pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Nah, kalau preventif di sini yaitu upaya pencegahan. Jadi misalnya pada pandemi ini kita dianjurkan untuk menggunakan masker, social distancing, kemudian selalu mencuci tangan. Nah, itu adalah upaya pencegahan agar kita tidak tertular penyakit. Berikutnya, pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit. Jadi, misalnya seseorang terlanjur terpapar COVID-19, maka kalau misalnya imunnya tidak kuat, dia akan terinfeksi. Nah, ketika seseorang terinfeksi, maka dia kemungkinan akan dirawat di rumah sakit. Nah, pada saat di rumah sakit tersebut, dia mendapatkan pengobatan, berarti itu namanya pelayanan kesehatan kuratif. Berikutnya, pelayanan kesehatan rehabilitatif. Nah, di sini ketika seseorang
yang tadi, misalnya yang si penderita COVID itu setelah sembuh, maka dia akan kembali ke rumahnya. Nah, sebelum pulang tentu diberikan edukasi bagaimana bergaul di masyarakat, kemudian mengingatkan tentang obat-obatnya. Itu adalah upaya-upaya untuk rehabilitasi pasien tersebut. Berikutnya yang pelayanan kesehatan tradisional. Ini sedikit terpisah dari yang tadi. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Jadi teman-teman, sebenarnya di Undang-Undang Kesehatan itu juga masih diakui adanya pelayanan kesehatan tradisional, tetapi tanda petik di sini itu harus berada pada pengawasan pemerintah dan yang bisa diterima berdasarkan norma yang berlaku. Nanti ada poin tersendiri, ada pembahasan tersendiri tentang yang mana yang disetujui oleh pemerintah mengenai pelayanan kesehatan tradisional ini. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Berikut ini yang tidak termasuk dalam asas penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah A. Peri kemanusiaan, B. Peri kebangsaan, C. Keseimbangan, D. Perlindungan, dan E. Manfaat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah peri kebangsaan. Nah, mari kita lihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 2 berbunyi, pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan peri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non-diskriminatif, dan norma-norma agama. Jadi yang tidak termasuk di sini pada option tersebut adalah bagian B, yaitu peri kebangsaan. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal A. Pasal 20, B. Pasal 21, C. Pasal 22, D. Pasal 23, dan E. Pasal 24. Betul sekali teman-teman, jadi yang paling tepat di sini adalah poin D, yaitu pasal 23. Mari kita sama-sama membuka pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pasal 23 berbunyi, ayat 1, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Yang kedua, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahliannya. Yang ketiga, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Yang keempat, selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya adalah A. Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat, B. Pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas, C. Pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta, D. Pelayanan kesehatan primer dan sekunder, E. Pelayanan kesehatan umum dan khusus. Jadi betul sekali teman-teman, jawaban yang paling tepat di sini adalah bagian A, pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat. Mari kita lihat rujukannya. Nah, pada pasal 30 ayat 1 di sini disebutkan fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis pelayanannya terdiri atas A, pelayanan kesehatan perseorangan, dan B, pelayanan kesehatan masyarakat. Soal nomor 6. Seorang laki-laki berusia 38 tahun diantar oleh beberapa warga ke IGD.
Dari hasil anamnesis diketahui bahwa laki-laki tersebut merupakan korban kecelakaan lalu lintas. Pasien mengerang kesakitan, perdarahan aktif pada paha dengan luka terbuka. Tim medis dengan Tim medis dengan sigap memberikan pertolongan maksimal kepada pasien tersebut tanpa meminta uang muka. Apa yang dilakukan rumah sakit tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal A. Pasal 32, B. Pasal 33, C. Pasal 35, D. Pasal 36, dan E. Pasal 37. Betul sekali teman-teman, di sini yang paling tepat jawabannya adalah A. Pasal 32. Mari kita lihat pasal 32. Ayat 1, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu. Ayat kedua, dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan atau meminta uang muka. Jadi, apa yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut, terkhusus kepada tim medisnya, itu merupakan perwujudan dari Pasal 32 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Soal nomor 7. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, peninjauan dan penyempurnaan daftar dan jenis obat paling lama dilakukan setiap A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, E. 5 tahun. Ya, betul sekali teman-teman, yang paling tepat adalah B. 2 tahun. Jadi pada pasal 40, ayat 1 disebutkan pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yang secara esensial harus tersedia bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua, ayat 2, daftar dan jenis obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditinjau dan disempurnakan paling lama setiap 2 tahun, sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan teknologi. Ayat 3, pemerintah menjamin agar obat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersedia secara merata dan terjangkau oleh masyarakat. Soal nomor 8. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku jika pasien tersebut menderita A. COVID-19, B. Demam tifoid, C. Diabetes mellitus, D. Tuberkulosis paru, E. Demam berdarah dengue. Jadi betul sekali teman-teman, yang paling tepat adalah bagian A, COVID-19. Kita akan membahas kenapa harus COVID-19. Baiklah teman-teman, mari kita lihat pasal 56. Ayat 1, setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Yang kedua, hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku pada A. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, kita tahu sendiri bagaimana COVID-19 ini penularannya sangat cepat, sehingga sudah ditetapkan sebagai pandemi global. Jadi yang paling tepat untuk jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah COVID-19. B. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri. Bagian C. Gangguan mental berat. Yang ketiga, atau ayat 3, ketentuan mengenai hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Soal nomor 9. Bentuk pelayanan kesehatan tradisional yang dapat digunakan oleh masyarakat dan tetap dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah adalah A. Keterampilan dan ramuan, B. Keterampilan dan mantra, C. Ramuan dan mantra, D. Hipnosis dan ramuan, bagian E. Mantra dan hipnosis.
Oke, jadi yang paling tepat di sini adalah bagian A, keterampilan dan ramuan. Nah, mari kita lihat penjelasannya. Pada pasal 59 ayat 1, berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi A. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan, dan B. Pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Jadi, untuk mantra, hipnosis itu tidak ada dalam peraturan perundang-undangan, teman-teman. Soal nomor 10. Berikut ini alasan yang paling tepat dan dibenarkan oleh undang-undang dilakukannya transplantasi organ tubuh pada manusia adalah: A. Seorang adik yang mendonorkan salah satu ginjal untuk kakaknya yang menderita penyakit gagal ginjal. B. Seorang ayah yang menjual ginjalnya demi menghidupi keluarganya karena himpitan ekonomi. C. Seorang ibu yang menjual kornea mata untuk biaya perawatan anak yang sakit kanker darah. Bagian D. Seorang pemuda yang menjual ginjalnya untuk menebus hutang orang tuanya. Bagian E. Seorang ayah yang menjual ginjalnya untuk biaya pendidikan anaknya. Oke, jadi sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, mari kita baca dulu pasal 64 ayat 1. Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan atau jaringan tubuh, implan obat dan atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Jadi teman-teman, sebenarnya transplantasi organ itu bisa dilakukan untuk penyembuhan atau pemulihan kesehatan. Nah, tapi coba kita lihat lagi nomor 2. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan hanya untuk kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. Jadi, semata-mata hanya untuk kemanusiaan. Bagian yang ketiga atau ayat ketiga, organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Jadi, apapun alasannya, organ tubuh itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi, option apa yang paling tepat, teman-teman? Jadi, yang paling tepat di sini adalah bagian A. Seorang adik yang mendonorkan salah satu ginjal untuk kakaknya yang menderita penyakit gagal ginjal. Karena memang betul-betul dia semata-mata untuk menolong kehidupan kakaknya. Jadi kita asumsikan ini kakaknya ini gagal ginjal ya, gagal ginjal dan kedua ginjalnya sudah tidak berfungsi sehingga membutuhkan donor ginjal. Nah, untuk bagian B itu menjual, artinya itu sudah melanggar undang-undang. Bagian C juga menjual, bagian D itu juga menjual ginjalnya meskipun demi alasan kemanusiaan. Seorang ayah menjual ginjalnya juga, itu juga tidak tepat. Jadi yang paling tepat di sini adalah bagian A. Terima kasih. Mungkin itulah 10 nomor yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Insya Allah saya akan membuat video part 2-nya karena khusus untuk Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ini, teman-teman, itu cukup panjang, cukup sampai 111 halaman. Jadi saya akan membuat sampai part 2 dengan part 3-nya. Ditonton terus ya, teman-teman, dan jangan lupa terus support saya dengan mengklik subscribe pada link subscribe di bawah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Kalau ada kekurangan mohon untuk dikoreksi, silakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.